Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 249. Siapa namanya? Randi memandang jam yang menempel dinding kamarnya. Dikasih ibu enggak ya? Pasti dikasih lah. Masa enggak? Soalnya abangnya sendiri yang minta. Pria itu duduk di atas tempat tidur dan kembali memandang ke pintu. Ia sedang menunggu istrinya datang membawa adiknya. Memiliki adik seperti ini memberikan kebahagiaan yang luar biasa untuknya. Tatapan matanya kembali fokus ke layar ponselnya. Meskipun tidak datang ke kantor, pria itu selalu memantau perusahaan yang dikelolanya lewat telepon seluler miliknya. "Kami datang," Sheila berkata setelah buka pintu kamarnya. Randi tersenyum melihat istrinya sedang menggendong adiknya. "Sini sayang," panggilnya. "Mas panggil Ella." Sheila tersenyum. "Manggil adik bayi," Randi mengudum senyumnya. "Ambil sendiri," Sheila menghentikan langkah kakinya ketika mendengar jawaban suaminya. Randi tertawa ketika melihat sikap istrinya yang sudah mulai pandai cemburu. Pria itu beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati istrinya yang masih berdiri di depan pintu. "Kakak sudah pada cemburu ya, Dek?" Diciumnya bibir Sheila yang maju ke depan. Sheila tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Mas nanya-nanya terus, Dek. Katanya adik di sini aja, ke kamar ibu kalau mau mimi." Diciumnya bibir adiknya yang kecil dan runcing. Gemes lihatnya. "Tumben lagi bangun. Tolong kasih ke tangan Mas sayang." Radi menandahkan tangannya. Sheila tersenyum dan berikan adik iparnya ke tangan suaminya. "Baru selesai mimi, makanya bangun. Tadi, waktu Ella ke kamar ibu, dia tidur," jelasnya. "Oh, enak ya, Dek, tidurnya." Randi tersenyum dan duduk di atas tempat tidur. "Adek belum punya nama ya? Mas aja yang kasih namanya. Gimana?" Lebih runcing dan kecil adiknya sungguh membuat ia gemas. Ciumnya bibir kecil tersebut. "Apa pandai cari nama?" Sheila meragukan suaminya. "Anum Azizah." Anum artinya anugerah terindah, Azizah terhormat dan berharga. Randi menatap wajah cantik adiknya. Adiknya anugerah terindah untuknya. Ia berdoa agar adiknya jadi gadis yang terhormat dan berharga. "Ella suka namanya, artinya juga sangat bagus. Kira-kira ayah dan ibu suka nggak ya?" Sheila mengusap pipi adiknya dengan lembut. "Ya pasti suka lah. Gimana, Dek? Suka nama yang Mas kasih?" Randi menatap wajah cantik adiknya. "Mas, Ella nanti melahirkan di rumah aja ya, Mas?" Sheila menang Randi. "Kenapa minta di rumah? Apa nggak di rumah sakit aja, Dek?" "Ella maunya di rumah. Kalau Ella di rumah sakit, nanti ibu nggak bisa lihat." Sheila mandang suaminya. "Dasar anak ibu." Randi mengusap kepala istrinya. Sheila tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Boleh ya, Mas?" "Untuk alat-alat medisnya gimana, Dek?" "Anda bisa melahirkan secara normal. Alat medis nggak terlalu banyak yang dipakai, jadi nggak ribet juga," Sheila menjelaskan. "Apa nggak apa-apa bila lahiran di rumah?" "Ya nggak apa. Ella benar-benar iri lihat ibu. Ella berdoa semoga Ella lahirnya enak seperti ibu." Sheila tersenyum. "Amin. Nanti Mas konfirmasi sama dokter Ratna dulu kalau begitu." Radi mengusap perut istrinya. Sheila diam sesaat ketika merasakan perutnya yang sakit. "Ada apa, Dek?" Randi menatap istrinya yang meringis.
Perut Ella sakit, Mas. Sela mengusap perutnya. Randi mengusap-usap perut istrinya. Apa sudah hilang sakitnya? Sudah, Mas. Sekarang sudah sering sakit, tapi masih kontraksi palsu. Sela menjelaskan. Sayang papi sudah gak sabar ya mau keluar. Ini Onti sudah nunggu, mau ajak main. Mami, papi sudah menunggu di sini, nak. Sela tersenyum dan mengusap perutnya. Ibu kok sudah jalan-jalan? Randi mana ibunya keluar dari kamar. Di kamar terus, bosan, jawab Nina dengan tersenyum. Sebaiknya ibu di kamar aja, Bu. Aku ngeri lihatnya. Randi mengambil adik bayinya dari tangan ayahnya. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan putranya. Cuma ke ruang tamu aja kok. Dia berjalan dengan sangat lambat dan memegang tangan suaminya. Ibu gak bisa dikasih tahu. Tadi sudah ayah bilangin, tapi gak mau dengar, ucap Johan. Di kamar terus bosan, Mas. Tapi jalannya hati-hati ya, Dek. Iya, Mas. Nina tersenyum. Randi mana ibunya dengan perasaan yang was-was. Ada rasa cemas ketika melihat ibunya yang sudah tampak begitu sangat berani melakukan aktivitas, walaupun hanya jalan saja. Enggak apa, Mas. Cuma ke ruang tamu. Sela memberitahu suaminya. Ia membaca kecemasan saat ini dirasakan Randi saat ini. Nina, kenapa sudah keluar dari kamar? Sabrina tampak terkejut ketika melihat menantunya yang sudah berjalan. Meski posisi kamar ditempati Nina dan Johan saat berdekatan dengan ruang tamu, namun tetap saja ia cemas. Di kamar terus, bosan, Ma. Nina tersenyum dan duduk di sofa. Suatu malaikat Randi, ia datang ke rumah bidan tengah malam dan melahirkan ketika subuh, dan saat sore dia sudah berjalan sendiri pulang ke rumahnya. Jadi menurutnya, hal seperti ini bukanlah sesuatu yang harus dicemaskan, hanya berjalan dari kamar ke ruang tamu. Nina harus hati-hati, apalagi kalau baru melahirkan. Lukman memandang menantunya. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ibu, ini sayurnya dimakan dulu, Sela berkata ketika si bibi meletakkan satu mangkuk sayur pucuk kutu yang dicampur jagung manis. Nina mana sayur yang ada dalam mangkok? Bosan, keluhnya. Ibu tetap harus makan, agar ASI ibu banyak, Sela maksa. Nina menganggukkan kepalanya dan pada akhirnya ia makan sayur tanpa nasi tersebut. Bila melahirkan memang seperti ini, kita wajib banyak makan sayur pucuk katu biar asinya banyak. Sabrina tersenyum memandang menantunya. Iya, Ma, jawabnya yang tersenyum dan melanjutkan makan sayurnya. Meskipun dirinya tidak menyukai sayur pucuk katu, namun tetap makannya demi anaknya. Adik Mas sudah wangi ya? Randi mencium pipi adiknya. Iya dong, udah mandi, jawab Nina. Sini cu, sama kakek. Lukman tersenyum dan meminta cucunya dari tangan Randi. Baru aja dipegang, Randi sedikit mengoceh dan memberikan adiknya kepada kakeknya. Apa sudah punya nama, Bu? Tanya Randi. Belum ada dapat yang cocok, jawab Nina. Kalau namanya Anum Azizah, bagaimana, Bu? Suka nggak? Randi memberikan usulannya. Anum Azizah? Dan Johan mengulang nama disebut Randi. Iya, Bu. Anum itu artinya anugerah, sedangkan Azizah artinya terhormat dan berharga. Mulut Nina membulat ketika mendengar ucapan putranya. Boleh kalau itu namanya cantik. John langsung menyetujui nama yang ditawarkan oleh putranya. Siapa yang cari? Ibu juga mau kok namanya, bagus, ucap Nina. Mas Rani yang cari, Bu. Sela mandang ibunya.
Ibu tidak menyangka Teh Randi pinter ya cari nama. Rina tersenyum dan sangat senang ketika sudah memiliki nama untuk putri kecilnya. Iya dong, Abang cari nama adek dengan sungguh-sungguh. Nama itu merupakan doa. Abang berharap setiap orang manggil nama adek sudah menjadi ucapan doa yang baik. Randi tersenyum dan mencium pipi adiknya. Lukman tersenyum memandang cucunya. Cucu kakek sangat cantik sekali, namanya juga sangat bagus. Kakek berharap nanti akan bisa menjadi anak yang solehah. Amin, ucap Johan dan yang lainnya. Iya dong kek, ibu dan ayah kami tampan dan cantik, jadi wajar dong kalau kami cantik dan tampan, Rani berkata dengan bangganya. Sela tertawa. Yang dipuji siapa? Yang merasa ganteng siapa? Ucapnya mencubit pinggang suaminya. Nina dan Johan hanya tersenyum ketika melihat tingkah Randi yang begitu sangat menikmati perannya sebagai abang. Kakek sudah tua, nanti tangannya sakit kalau megang adik lama-lama. Sini, adik aku yang pegang. Baru beberapa menit, Lukman hanya bisa pasrah ketika cucu cantiknya dan oleh cucu sulungnya. Rani hanya tersenyum mendengar ucapan kakeknya.